Oke ya, saya lanjutkan di materi sebelumnya. Ini materi selanjutnya yaitu kita mengimplementasikan struktur prosedur dan function dalam sistem basis data menggunakan MySQL. Nah, deskripsi studi kasusnya itu Anda diminta untuk membuat sistem basis data sederhana, mengelola data nilai mahasiswa. Sistem ini akan digunakan untuk menyimpan nilai tugas, UTS, dan UAS mahasiswa, serta menghitung nilai akhir dan struktur tabelnya seperti ini. Oke, pertama kita buat dulu. Habis ini kita namakan aja kelas. Kemudian kita isikan tabel-tabelnya di sini. Kita kopikan aja. Oke, udah muncul ya di sini ada tabel mahasiswa, kemudian ada tabel nilai. Selanjutnya ada data dummy, data mahasiswa, data nilai. Kita masukkan kembali di sini. Ini di data mahasiswa ada valuesnya yaitu 2201 itu sebagai Budi, 2202 sebagai Ani, kemudian dinilai juga sama, valuesnya ada 2201 yang mewakili Budi, itu nilainya NIM 80 dan seterusnya. Kita masukkan dulu. Nah, oke, berhasil terisi ya. Di NIM-nya 2201, nilainya untuk tugas 80. Nah, di 2201 itu mewakili mahasiswanya yaitu. Oke, selanjutnya buat store prosedur. Buat store prosedur pertama tambah nilai untuk menambahkan data nilai mahasiswa ke tabel nilai. Contoh pemanggilannya call tambah nilai 2201 lah. Oh. Oke, kita kopikan ini dulu untuk hitung nilai akhir yang karena kita nilai ya. Tambah nilai. Kita kopikan. Nah, tambah nilai dengan in quarter 10 float. Oke, kita coba. Nah, kemudian kita coba. Oke ya, kita coba panggil ini, call ini, kita copy. Call nilai. Nah, keluar
2001 ya. Bentar, kita ini kita panggil lagi. Berhasil ya. Kemudian kita buat function nama hitung nilai akhir, di mana nilai tugas UTS dan UAS, lalu mengembalikan nilai akhir berdasarkan rumus. Nilai akhir 30% dikali tugas, kemudian ditambah 30% dikali UTS, ditambah 40% dikali UAS. Contoh penggunaannya saya lagi hitung nilai akhir. Kita coba hitung nilai akhir ya. Oke. Nilai akhir kita copy paste dari sini. Nah, plot deterministic bikin return. Jadi tugas itu tadi seperti soalnya kali 30%, 30% makanya jadi 0,3 ditambah UTS, dan ini UAS dikali 40%, 40% makanya di sini 0,4 cm. Langsung saja kita panggil di sini. Nah, oke. Sudah berhasil create nilai akhir. Kita panggil ya lagi nilai akhir. Nah, nilai akhirnya berapa? 80,5. Maksudnya apa? Data dari mahasiswa yang mempunyai nilai 80, 75, dan 85 itu tadi nilai akhirnya itu 10,5. Selanjutnya menentukan status kelulusan. Nilai akhir yang mengembalikan lulus jika nilai lebih dari 70, kemudian tidak lulus bawahnya. Kita buat dulu fungsinya. Sorry, status kelulusan. Nah, status kelulusan. Dimana if nilai yang lebih dari 70 dinyatakan lulus, else jika di bawahnya maka tidak lulus. Kemudian kita panggil, contohnya seperti, coba saya panggil dulu. Kita coba ya. Saya like satu kelulusan misalnya 75. Misalnya 75 ya. Kita coba panggil, maka lulus jika status kelulusan tadi
bahwa 5 misalnya 10, maka maka tidak lulus, seperti itu. Dan mmm, sekarang kita coba, apa namanya, hitung nilai akhir, selek status kelulusan, hitung nilai akhir, hitung nilai akhir 80, misal 80, kemudian tadi berapa, 80, 90, 90. Nah, mari kita coba. Nah, ketika menghitung nilai akhir 80, 90, 90, makan dulu. Oke, sekian pada materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.